Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Wa ba'du. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Yang saya muliakan pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan ibu bapak muslimin muslimat, mari kita memuji Allah terlebih dahulu dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk berkumpul malam ini. Jadi alhamdulillah nih begini. Ini saya penting untuk senantiasa menyampaikan ya. Kalau bapak di rumah, istri itu muji bapak di hadapan kita dengan tetangga, tak ada pernah komen buruk tentang kita. Betul? Nah itu artinya istri itu berprasangka baik dengan kita kan, betul? Maka tak ada cacian, tak ada makian. Kalau ngobrol pasti ngobrolin yang baik tentang kita, betul? Nah kalau kita hari-hari ini muji Allah, itu artinya kita nih senantiasa meyakini apa yang Allah putuskan untuk kita tuh baik-baik saja, ya. Maka efek dari itu apa? Muncul pujian, ya, muncul pujian. Nah itu filosofi puji itu, ya, itu filosofi puji itu gitu. Jadi tiap hari kita menyaksikan perlakuan Allah kepada kita, lalu kita memujinya, ya. Dalam hadis qudsi disebutkan, ana inda dhanni abdi bi, kan? Saya ini sesuai dengan praduga hamba saya kepada saya. Tuh. Jadi saya itu maksudnya Allah, ya. Aku ini kata Allah sesuai praduga hambaku kepadaku. Nah maka kalau kita memuji, itu sudah otomatis, Pak, ya, sudah otomatis kita nih memiliki praduga baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Beda halnya kalau kita sampai di tempat kerja misalnya, kita mulai ngoceh, itulah ngoceh tentang pimpinan, bla bla bla. Itu apa artinya? Kita tak senang dengan apa yang diputuskannya. Boro-boro ada pujian, yang ada oceh. Paham, Pak? Itu. Jadi muji itu begitu, ya. Muji itu begitu. Nah, agama ini hadirin diperuntukkan untuk orang-orang yang punya harapan terhadap Allah. Agama itu begitu, ya. Bagi orang yang pesimis, bagi orang yang berpraduga buruk tentang Allah, agama ini tak berlaku, ya. Agama ini tak berlaku. Bahkan dibilangnya candu agama ini. Biang kerok dari segala perselisihan, biang keladi dari semua perpecahan, ditudingkannya kepada aturan-aturan Tuhan. Paham ya? Nah, sedangkan kita tidak begitu, ya. Justru kita memandang Allah itu adalah harapan.
Nah, maka pujian yang muncul dari kita. Nah, gitulah maknanya. Biar kita sering muji itu apa artinya, itulah apa makna. Sebelum ngomong apapun kita kudu muji, ya. Sebelum ngomong apapun kita harus muji. Maka adab berkata itu pujian, salawat, ya. Adab ngobrol, ya. Adab ceramah. Kalau di khutbah kan rukun, ya. Itu pujian. Jadi tak usah langsung kita cerita langsung aja to the point. Nah, itu tak elok. Ya. Puji dulu, puji dulu. Nah, lepas itu mari bersolawat bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga dan untuk seluruh sahabat beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kita lanjut judul baru fikih ya, sekarang fikih. Faslun wallazi yanqudul wudu'a khamsatu asya. Yang ngebatalin terhadap wudu itu ada 5 perkara. Artinya wudu kita tak memiliki fungsi lagi, ya, kalau dia ditabrak oleh 5 perkara ini. Itu ya. Wudu ini kan fungsinya untuk absahnya sholat, betul lah. Nah, maka sholat itu disyaratkan bersih dari hadas kecil dengan cara berwudu. Begitupun tawaf, ya. Tawaf itu kan punya syarat. Di antaranya sah tawaf kalau kita bersih dari hadas kecil. Nah, hadas kecil itu hilang ketika kita melakukan wudu, ya. Nah, kalau kita sudah wudu lalu kedatangan salah satu yang 5 ini, maka wudu kita tak punya fungsi lagi. Paham Pak ya? Itu tadi sebelumnya wudu, tiba-tiba salah satu yang 5 datang. Nah, maka kita tak bisa wudu, tak bisa sholat dengan wudu itu, tak bisa tawaf dengan wudu itu, ya. Nah itu. Jadi yang kudu itu nabrak, ya, nabrak. Pertama, ma kharaja minas sabilaini. Wudu itu batal, wudu itu hilang fungsinya karena ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Ya. 2 jalan dimaksud adalah lubang depan, kubul, lubang belakang, dubur. Ya, nah, karena di tubuh kita ini kan banyak lubang. Ada lubang mulut, kan lubang juga, lubang depan toh, lubang hidung depan juga. Nah, yang dimaksud sabilen ini di sini adalah 2 jalan itu maksudnya istilah lain untuk lubang kubul, kelamin, sama lubang dubur, lubang anus kita. Kata Imam Musannif, yang keluarnya itu mu'tadan kana au nadiran, baik biasa atau langka. Nah, yang biasa apa misalnya? Kencing. Apa lagi? Kalau perempuan head. Betul? Kalau dari belakang yang biasa apa? Lagi perempuan. Hah? Ah, misalnya buang angin. Terus apa lagi? Buang air besar. Apa lagi? Hah? Kalau anak keluarnya dari mana? Lubang depan, lubang belakang. Betul. Bapak yakin enggak? Bapak kan tak ngalamin. Harus tanya istri bapak dulu lah. Kemarin tuh keluarnya dari lubang belakang, lubang depan kan? Lubang depan, lubang belakang. Kalau lubang belakang ngeri gitu ya. Jadi kita nih senilai dengan Untungnya dari lubang depan, ya. Kita nih satu lubang dengan air kan kencing. Ah, betul? Jadi otomatis kalau istri kita ngelahirin batal lah wudunya, betul lah.
Tuh. Head, nifas. Nah, itu kan hal-hal biasa, ya, meskipun jarang, ya, jarang terjadi tapi biasa. Apa yang tak biasa, yang nadir, yang tak biasa apa? Batu, kerikil, ya. Misalnya orang kencing batu, batu doang dia keluar, batal wudunya. Apalagi cacing, ya, cacing. Itu kan tak biasa cacing. Ya, apalagi cacing kermi. Cacing kermi kan kecil-kecil, ya. Atau cacing gede, cacing waktu kita dulu tahun 80-an tuh. Sebelum ada apa namanya? Pembantrin kalau sekarang, ya. Dulu kan sering. Paham Pak ya? Pokoknya ada yang keluar. Cuman ulama berikhtilaf terkait yang keluar dari lubang depan berupa sperma. Ya, sperma. Sperma ini menurut sebagian ulama tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Sebagian ulama yang lain menyebut membatalkan wudu pun harus mandi. Tapi dalam prakteknya kan jelas, ya, kita mandi ya wudu juga kan, jelas. Jadi ikhtilaf ulama mengenai apa? Mengenai sperma, ya. Tapi kalau air kencing sepakat, itu membatalkan wudu. Kemudian ada Pak yang keluar dari lubang depan nih bukan air kencing, bukan mani, bukan sperma, tapi ada istilahnya itu madhi, ya, madhi. Madhi itu ya mirip-mirip sperma. Bapak ngertos gak bedanya sperma dengan madhi? Sperma ini punya ciri khas. Pertama, ciri khas sperma ini keluarnya itu bertenaga, tadafuk, nyebrot. Apa ya nyebrot tuh? Ya loncat, ya loncat. Maka di dalam Quran disebutkan manusia itu berasal mimma indafiq, ya, berasal dari air yang memancar. Air yang memancar. Ilmu pengetahuan modern nyatain bahwa ternyata bakal bayi itu ternyata jutaan katanya Pak. Jutaan. Berkompetisi mereka. Nah, yang berhasil masuk ke lubang rahim itulah yang sukses jadi manusia. Nah, yang tak bisa masuk, nah itu tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa. Ya. Nah, kalau kita mati kufur, kalau kita mati degil, ya, mati dalam keadaan bengal kepada Allah, di akhirat tuh berharap tak jadi manusia, ya. Diabadikan di Quran, harapan orang yang mati kafir itu gimana? Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Pernah dengar ayat itu ya? Di surah apa itu? An-Naba, ya, An-Naba. Ya laitani kuntu turaba. Pengen sekali aku ini jadi tanah saja. Maksudnya ya tak jadi orang. Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Karena di akhirat kita yang sudah jadi orang nih, betul? Nah, harus mau mengalami mizan, hisab, ya. Nah, kalau tak cukup modal untuk masuk surga harus ke neraka. Nah, ngeri dengan itu semua, maka dia berayal. Tak jadi orang dulu tuh ngapa? Jadi orang. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ciri sperma ini apa? Berbau, ya, berbau amis, ya, bukan berbau pesing, berbau amis. Kemudian yang ketiga, ciri khasnya itu adalah taladun, enak, ya, enak. Cuman kata para ulama, tak mesti tiga-tiganya ngumpul, ya, tak mesti tiga-tiganya ngumpul. Ada salah satunya pun
atau 2 dari 3 itu sudah bisa dibilang sebagai sperma. Tak enak tapi loncat misalnya kan, gitu. Kemudian bau, sperma tuh. Kalau loncat doang, air kencing pun loncat juga, Pak. Apalagi udah nahan dari pasar sampai masjid, itu loncat, betul lah. Bahkan sampai belum WC dah loncat sendiri. Nah itu. Kemudian ada lagi madhi. Ya ini penting tahu ya, penting tahu. Madhi, kalau madhi mah licin, tapi tak enak, tak nyebrot lagi keluarnya, ya. Bening Pak ya. Biasanya kalau kita sebelum orgasme itu apa namanya? Tak apalah, kita dah tua kan, tak usah ngeres, tak usah nganggap tabu. Ini fikih loh, bukan cerita porno, ini fikih. Tak apa cerita itu di masjid, tak apa kalau lagi belajar. Jangan so suci lah, biasa aja bro, gitu kan. Madhi, apa madhi itu? Itu tadi pengiring lah ya istilahnya, pengiring sperma. Sperma belum keluar kan ada yang keluar duluan. Nah itu madhi. Nah itu ngebatalin wudu. Ngebatalin wudu. Ya? Atau apa ya? Ngehayal. Tapi tak keluar spermanya. Ada basah di ujung kelamin itu. Nah itu madhi namanya. Ini penting tahu loh Pak. Penting tahu. Kata bapak, batal tak wuduku nih? Kencing tidak tapi basah gitu loh. Jawabannya ada. Dasarnya adalah satu waktu Sayyidina Ali ini beliau ngaku anani madza, sering bermadhi. Itu madza tuh sering bermadhi. Cuman saya tanya Rasul, malu karena saya ini menantu beliau, putrinya kan beliau nikahi, Sayyidah Fatimah Zahra kan. Kata beliau di hadis Bukhari Muslim, kata beliau, saya minta tolong sahabat saya Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, tolonglah tanyakan dengan Rasulullah, ada lelaki bilang sama beliau sering keluar madhi, bagaimana? Kata baginda Rasul kepada Miqdad, sampaikanlah dengan orang tuh, basuh zakarmu lalu wudu. Basuh zakarmu lalu wudu. Berarti kalau setelah basuh zakar suruh wudu, berarti wudu sebelumnya itu tak berlaku gara-gara keluar itu. Paham ya? Kemudian ada yang ketiga mirip namanya wadi, ya, wadi, wau dal, iya, wadi. Kalau wadi mah keluar dari si kelamin juga, tapi tak ada kait mengait dengan itu tadi. Tak ada kait mengait dengan kebutuhan biologis. Dia mah capek, penat mikir, ya. Nah pemeriksaan BPK nih sore kan, dari pagi atasan bilang tolong rapihkan ini catatan nih katanya. Itu time jam 4 belum selesai. Capek dia. Kencing tidak, betul gak? Tapi basah dia punya apa? Basah dia punya ujung kelaminnya. Itu namanya wadi, ya, batal wudunya. Ya, gugup, betul ya, gugup. Misalnya kita terkait kasus hukum, diinterogasi polisi, dibentak-bentak, itu apa nih keluar? Itu bukan mani tuh, itu bukan madhi, itu wadi, batal wudu. Jangan langsung sholat meskipun dari rumah dah wudu. Wah ini nak diperiksa polisi wudu, betul lah. Sampai di polsek, di polres, wah bergetar, basah. Itu namanya wadi, ya, batal wudu kita kan. Ya sebutin, mani, madhi, wadi. Ini yang asing di telinga ya. Kalau mani kan galib ya. Yang dua nih madhi, wadi. Kalau air kencing biasa kan. Selanjutnya termasuk juga hal yang keluar dari 2 lubang tuh apa?
Salas itu apa bahasa kita ya? Ambeien. Ambeien. Apa namanya? Ambeien itu apa yang keluarnya? Hah? Bukan yang nonjol keluar itu apa namanya? Ada dokter tadi sini, tak ada. Kan wasirnya kan. Itu kan semula di dalam. Betul lah. Nah, karena penyakit itu dia keluar. Kan nonjol dia keluarnya itu. Ini anus kan? Kan semula kan gini. Nah, karena dia punya penyakit ambeien, ambeiennya keluar gini. Betul lah. Nah, ini ngebatalin wudu juga. Ya, batal wudu juga. Paham dah, Pak? Hah? Apa dat? Nah, kalau ini permanen tuh ya, misalnya 3 hari itu tak masuk, kawan tuh terus adanya. Ini pasti keluar darah loh. Ini pasti keluar darah, sakit nih. Ya. Nah, kalau dalam 3 hari, ya, dalam 3 jam tak masuk juga, misalnya kan, ambeiannya jam 11 siang, tak masuk terus aja nonton kan, keluar darah. Waktu zuhur datang, sholat kan, benda ini tak mau masuk, padahal sholat kudu dibuat. Itu. Nah, ini namanya dalam istilah fikih dawamul hadas. Orangnya daimul hadas. Orang yang terus menerus berhadas. Ya. Tuh, orang yang tak ada henti-hentinya berhadas. Kayak seperti apa lagi? Yang klep belakangnya itu udah tak fungsi. Apa namanya? Apa ya? Dol. Itu kentut aja. Betul kan? 10 menit pret, itu tak terasa lagi. Ya. Atau pipis terus. Dia tak banyak keluarnya, tapi rutin 5 menit netes. Nah, itu namanya dawamul hadas. Hadas itu terjadinya kontinu. Nah, untuk kes-kes seperti ini, nah kata para ulama, sholat buat, wudu buat, tapi wudunya itu tak bisa sembarang waktu. Betul. Jadi wudunya itu dibuat saat masuk waktu sholat dah datang. Ya, waktu zuhur dah datang baru wudu untuk sholat zuhur kita itu. Ya. Nah, agar si najis yang keluar, misalnya kencing tadi ya, atau ambeien, darah ambeien tadi terkonsentrasi di satu tempat, ya kita dumpel lah, mau pakai kain, mau pakai apa? Pempes. Nah, meskipun dia keluar terus, sholat buat. Ya, gitu. Saat sholat kentut, nah lanjut aja. Karena cuma balikin juga, wudu, kentut lagi. Betul lah. Nah, cuman orang yang kayak gini tak usah maju jadi imam, jadi fitnah nanti. Betul lah. Lagi baca Fatihah kentut. Nah, orang belakang kan tak ngerti cerita kan, dibatalinnya. Nah, yang kayak gini jadi makmum lah, dah uzur kan. Nah, itu paham Pak? Nah, jadi caranya gimana? Berwudulah ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, jadi jangan tak salat. Ngapa tak salat? Aduh, kencing terus katanya. Nah, dia harus kasih tahu sama kita ya. Kencing terus, tetap aja sholat. Buat wudunya ketika waktu sholat sudah masuk. Kemudian wudu yang dia buat tuh hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Artinya kalau dia wudu tadi di waktu zuhur, untuk sholat asar buat wudu baru. Nah, kalau sekarang kan normal nih, kita belum ada dawamul hadas kan. Bapak, saya punya wudu maghrib nih. Selesai ngaji, nah salat isya. Boleh pakai wudu yang maghrib tadi kan? Nah, selama belum batal. Ya, tapi kalau yang dawamul hadas, satu wudu untuk satu sholat fardu.
Ya, tidak berlaku untuk dua sholat yang far. Oke. Dasarnya adalah dasar itu dalil ya. Pertama, firman Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, au jaa'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat rendah. Al-ghaid itu, minal ghaid itu tempat rendah, kinaya untuk tempat buang air kecil, buang air besar. Jadi kalau orang pergi ke ghaid, ya, pergi ke tempat rendah, nah itu berarti dia tuh di situ buang air kecil atau buang air besar. Jadi kencing, tai, dalam Quran itu tak disebut langsung, pakai bahasa santun. Minal ghaid, datang dari belakang bahasa kita. Nah, berarti kita pun harus niru ya. Cuman mohon maaf, bahasa yang seperti ini nih, kalau dalam hukum harus dijelasin. Karena awam nih Pak, tak semua ngerti. Awam nih tak semua ngerti dengan bahasa majas. Betul. Saya tadi pagi nonton TikTok, saya suka TikTok ya. Di TikTok tuh ada, ini lucu, saya ketawa saya. Jadi ada bapak-bapak ditanya, pakai perban, betul? Pakai perban, terus pakai apa ya? Pokoknya pakai selimut gitu. Dia bawa ember, di ember tuh ada aspal. Di aspal tuh duduk dia di samping kan. Aspal tuh dikeluarin. Jadi yang bolong-bolong di ini sama dia ditutupin. Jadi ada yang nanya, "Bapak kalau sakit jangan duduk jalan." "Apalah wak nih," katanya kan. "Dokterku bilang aku tak usah dirawat. Aku nih rawat jalan aja," katanya kan. Paham Pak? Lucunya paham enggak? Lucu kan? Tak ketawa berarti Bapak yang tell me. Saya langsung ngerti. Ya Allah, iya juga. Saya komen dengan yang ngirim tuh. Ada pelajaran saya bilang untuk para asatid. Apa pelajarannya? Bahasa yang bukan hakikat, majaz, kalau disampaikan ke awam, itu harus dijelasin. Kalau intelektual ngertilah semua kan. Tapi untuk orang awam, kan bisa kayak kabayan jadinya, betul lah. Jadi kayak kabayan. Disuruh rawat jalan, malah ngerawat jalan. Paham Pak ya? Nah, maka saya jelasin, minal ghaid nih kinayah dari kencing, dari buang air besar. Meskipun ulama memahami, nah Quran itu berbahasa santun, untuk hal-hal jorok tak disebut langsung jenisnya. Tak disebut tai, betul lah. Tak disebut kencing, tak gitu, enggak. Tapi minal ghaid. Nah kita dalam kehidupan sehari-hari kalau beretika ya seperti itulah. Orang lagi makan tak usah bilang, "Bu, permisi saya mau modal," kata bapak kan. Coba orang di rumah makan dengernya kan jiri, jorok kan? Orang kan kalau beretika, berperadaban pasti ngomongnya gini, "Bu, izin Bu, kamar kamar kecil mana?" Betul lah? Kamar kecil istilahnya. Betul lah? "Oh, dia lagi di kamar belakang Pak." Artinya jangan dicari di kamar belakangnya, maksudnya WC. Paham ya? Nah itu. Jadi ada masalah ternyata. Seperti kita mengistilahkan berhubungan badan. Nanti dipikir dipikir tapi di depan ya masih lama. Di penyebab kita kudu mandi. Kan ada istilahnya iltiqaul khitanain, bertemunya dua hitan. Ya, dua hitan. Itu bahasa santun untuk jima.
Dalam bahasa kita disebutlah berhubungan badan. Betul lah. Nah kalau awam yang dengar itu harus dijelasin, Pak. Bahaya nanti. Betul lah. Rustam tadi bilang, Bu, katanya kalau kita berhubungan badan, kan gini berhubungan badan juga kan, kita harus mandi, kata dia. Paham ya? Untuk Ustadz Ali, oh itu tak payah jelas, kan dia sastrawan kan. Tapi untuk awam, betul ya, yang kerja hari-hari ngope batu gitu, itu kan pikirannya tak mau jelimet, betul lah, tak mau jelimet. Oh hubungan badan udah lah. Istrinya ngadep sana, suaminya ngadep sana, badannya beradu kan. Oh kita berhubungan badan nih, Bu, katanya kan. Kudu mandi kita. Paham Pak ya? Nah itu. Jadi penting untuk dijelaskan. Maka Rasul sampaikan dengan kita, khatibun nas ala qadri uqulihi. Ajak bicara orang itu sesuai dengan kadar akal mereka. Ya. Maka bahasa S3 tak layak kita sampaikan di ruang publik kayak SMP, MTS, nanti tak nyambung kan kepalanya. Betul lah. Orang audiennya campur, ada yang sekolah, ada yang S2, S3, ada yang S1, ada yang tamat SD doang. Nah itu harus meramu bahasa bagaimana supaya dimengerti semua, tak menjemukan orang pintar, tak nyusahin orang biasa-biasa. Nah Rasulullah yang punya kemampuan itu, Pak. Ya, Rasulullah yang punya kemampuan itu. Sementara kita ini berat, ya berat. Nah, maka Rasul sampai, sepintar-pintar khatib itu yang gimana? Yang khutbahnya singkat, salatnya panjang. Kenapa? Karena dia menjelaskannya itu tak panjang tapi dimengerti. Itu kan harus pandai memilih kata. Betul lah. Nah, kalau kita terbalik, khutbah setengah jam, sholat 10 menit. Betul lah. Kenapa? Yang khutbahnya bukanlah orang pandai, betul? Yang dengarnya pun kurang lebih sama khatib. Kalau dibuat singkat apa yang budak cakap tadi itu katanya kan? Kenapa? Quran tadi terjemahin, betul? Nah itu Pak. Jadi agak susah. Nah satu ya. Kemudian yang kedua, dasarnya itu dari hadis di riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang hadas, ya, tentang hadas. Beliau menjawab, hadas itu pusaun au duratun. Pusaun au duratun. Pusa itu apa artinya? Angin yang keluar dari lubang belakang, tapi tanpa suara. Nah itu pusa namanya. Ya. Nah, Bapak ngaji nih, dengar saya. Keluar angin dari belakang. Tak ada suara. Aroma adalah. Nah, itu namanya pusa, Pak. Ya. Ini kentut intelijen. Ya, kentut intelijen. Tak meninggalkan suara tapi memberikan bekas. Yang kedua kata Abu Hurairah, al-durat. Kalau tak pusa, durat. Durat mah angin yang keluar dari belakang, dari anus maksudnya, tapi bersuara. Bersuara. Kayak yang di hadis yang pernah saya sampai dulu di Riyadus Sholihin, entah berapa tahun yang lalu. Setan tuh katanya tadi, kalau dengar azan, azannya mau merdu mau biasa-biasa, itu bagi setan sama aja, membuat takut. Itu kata baginda Rasulullah, kalau setan dengar azan lari terkentut-kentut. Nah bahasa kita lari terbirit-birit sama diiringi kentut. Kentutnya itu bukan pusa, tapi durat. Jadi kentut yang ngeluarin suara menggelegar. Untung kita tak dengar ya kentutnya setan tuh. Kalau Rasul boleh dengar tuh. Makanya beliau ngisahin kan, setan tuh kalau dengar adzan Bilal lari terkentut-kentut sampai keluar suara. Entah kemana larinya tuh. Saya pun tak ngerti, entah tepi laut, entah dompat, tak ngerti, pokoknya lari lah. Cuman sayang, muazin selesai balik lagi. Nah itu.
Berarti ngusir setan tuh terus aja dan tak usah berhenti kan. Nah, gitu. Lagi azan berlangsung kita sholat, berarti sholatnya tanpa setan. Tapi tak boleh pula kan. Sholat lagi azan. Udah selesai azan baru sholat kan. Kan gitu logikanya tuh lah. Azan aja terus biar setannya lari. Nah lagi lari setan kita sholat. Gitu Ustaz. Sila. Ya. Gimana bertemu tapi tak masuk? Bertemu tapi tak masuk. Bertemunya apa? Oh, salah masuk. Iya. Numpang lewat. Oke. Tapi masih lama, tak jawab sekarang atau nanti? Iya, oh gitu. Boleh. Mendesak ya. Kebutuhannya mendesak. Jadi nanti di depan di Mujibatul Ghusli disebut ada 6. 3 berserikat laki-laki dan perempuan di situ, 3 itu spesial mama. Nah di 3 yang berserikat laki-laki dan perempuan, satunya apa? Iltiqaul khitanain. Bertemunya 2 khitan. Ya. Khitan ini Pak, kepala lah bahasa kita ya. Kepala. Ini mohon maaf ya, bukan jorok. Kita kan punya semua ya, punya semua. Nah ini kan kepalanya. Kan hitam tuh mulai dari sini kan. Nah kalau ini dah habis masuk, itu disebut penyebab junub, penyebab mandi junub kita. Meskipun tak keluar, meskipun tak keluar. Keburu mertua ngetuk pintu, misalnya kan, baru segini, dek katanya, tak jadi mak, dah mandi, karena benda deh dah melebu segini, paham tak? Tapi kalau kayak mohon maaf dok, sebentar ya Pak Dokter. Tapi kalau gambaran Ustadz tadi pengantin baru salah masuk, sekali dia lihat malah ke selangkangannya misalnya kan, tak keluar sperma, belum mandi, belum junub. Kan mungkin tak semua. Ini mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Karena banyak Bapak kan punya cucu, kasih tahu cucunya nanti. Cucu Bapak nanya itu bingung Bapak gimana nanti, ya. Nah, saya kasih tahu, kalau bukan masuk ke parji, ke selangkangan misalnya, selangkangan ngerti ya? Selangkangan atau apa ya? Ya lah gitu. Itu belum disebut bertemu 2 alat hitan. Kecuali keluar. Ya, kecuali keluar sperma, meskipun tak masuk, itu tetap junub namanya Ustaz. Maka dibedain. Nomor 1 iltiqaul hitanain, yang kedua khurujul mani, keluar sperma. Nah pertemuan 2 hitan ini baik halal kayak kita dengan istri atau haram, ya. Baik keluar sperma itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Sehingga digambarkan dalam fikih itu, meskipun masuknya itu ke parjinya hewan. Bapak nengok misalnya apa ya, kambing lah gitu kan, menggoda kata Bapak kan. Mohon maaf jorok ya. Masuklah alat hitan Bapak, alat kelamin Bapak ke parji kambing tuh. Kambingnya tak wajib mandi, Bapak yang wajib mandi. Bapak yang wajib mandi. Paham ya? Kita cerita, kalau fikih kan cerita fisik ya. Ulama tuh dalam fikih Pak sampai cerita kayak gitu. Bukan carut, bukan. Betul? Atau masuk ke lubang dubur laki-laki, homo misalnya kan, homo. Nah si homo ini yang melakukan apa namanya, sodomi, nah itu masuk, ya habis lubang apa namanya, meskipun tak keluar sperma wajib mandi dia. Paham Pak ya? Nah itu Ustaz. Jelasnya nantilah insyaallah, mungkin 3 bulanan lagi, masih panjang, halaman 60 tuh. Ini kita baru halaman 33. Dah.
Oke, hadis yang ketiga yang jadi dasar adalah di riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Itu tentang Sayyidina Ali tadi, ya, tentang Sayyidina Ali. Tak usah saya ulang lagi, sudah itu. Dah. Selanjutnya dengan Imam Musannif menyebut makharaja minas sabilain, maka wudu tak batal karena ada sesuatu keluar dari tubuh kita tapi tidak melalui lubang tadi. Contoh, Bapak dah wudu muntah. Bapak dah wudu nih, dah wudu muntah, entah karena masuk angin, keluar lagi yang kita makan pagi itu. Betul? Wudu Bapak tak batal. Kenapa? Yang keluar dari tubuh Bapak tidak melalui parji, tidak melalui anus, tapi melalui mulut. Atau apa lagi? Ingus, ya, ingus, conge, apa lagi? Hah? Bukan, yang keluar Ustaz, yang keluar. Oh, mimisan ya, mimisan. Oh ini Ustaz, apa namanya? Dibekam. Dibekam, punggung kita dibekam, kan keluar darah tuh. Keluar darah, tak batal wudu kita, asal yang ngebekamnya laki-laki, jangan perempuan. Kalau ngebekamnya perempuan kan megang badan kita. Apalagi pasdu, pasdu tuh ngeluarin darah ya. Kalau bekam kan di gini-gini, kalau pasdu dicocok gitu kan. Oh enak di pasdu tuh, ya enak. Nah itu tak ngebatalin wudu. Cukup kalau Bapak mau wudu setelah bekam, Bapak bersihkan aja sekitar apa yang telah dibekam tadi, karena di situ kan ada darah. Kalau wudu Bapak tak batal, tinggal lanjut sholat. Bersihin sebelum sholat tuh darah yang ada di situ. Ya, gitu. Begitupun muntah, muntah kan najis. Nah, kalau sambil muntah tuh tak ada kentut, ya muntah tok, murni muntah. Nah maka bersihin aja mulut, ya berkumur, bersihin, karena dia najis. Wudunya tak batal. Kenapa? Dia tak keluar dari dua lubang. Dia tak keluar dari dua lubang. Paham ya? Yang ikhtilaf ulama ada makan sate. Makan sate itu apa? Makan daging yang dibakar. Ada ulama menyebut batal wudu Bapak kalau Bapak setelah wudu makan daging bakar, kambing bakar. Tapi sebagian ulama lagi menyebut tidak, ya, tidak batal. Hadisnya ada, ya, hadisnya ada. Cuman mengistinbat dari hadis itu ulama berikhtilaf, ya. Makanya kalau Bapak lepas makan sate, sate itu kan berarti daging dibakar kan. Nah wudu lagi silahkan. Kalaupun tidak tak ada masalah, ya. Mukhtalaf ulama tentang itu. Paham Pak ya? Nah, yang kedua, wan naum ala ghairi hayatil mutamakkini minal ardi maq'adu. Yang kedua yang ngebatalin wudu itu adalah tidur dalam keadaan tidak mutamakkin minal ardi maq'adu. Dia punya apa? Dia punya pantat, ya. Dia punya pantat tidak kokoh di atas lantai. Maq'ad kita nih kan ini nih, gini kan. Apa namanya Ustaz? Bokong apa namanya? Ini yang empuk belakang nih. Apa Kang? Kalau saya bilang bujur, pantat kan? Pantat ya. Yang empuk nih, yang empuk. Kalau kita gendut empuk kan? Bokong ya, bokong. Nah ini maq'ad kita nih, tempat kita duduk nih ini kan. Bapak duduk di atas kursi, tetap kan yang duduk tuh ini aja, betul. Nah kalau bokong kita tak kokoh di atas lantai, tidurnya, misalnya miring ke kanan sehingga ngangkat sebelah, betul? Nah kata para ulama, tidur yang macam itu ngebatalin wudu. Kenapa? Karena kunci lubang belakang itu adalah mata. Jadi mata kita mejam dalam pengertian tidur, lubang belakang Bapak nganga.
Maka mohon maaf, secantik apapun istri bapak, bareng tidur, bapak bangun jam 2 malam, dia kentut tanpa sadar. Betul kan? Kentut tanpa sadar. Kenapa? Kunci bokongnya nutup. Kunci bokongnya nutup. Ya. Maka kalau bapak nak tahu kapan artis kentut, seperti apa kentutnya, intip dia saat tidur. Pasti bapak tahu kentutnya Ariel kayak gini, betul lah. Kentutnya BCL kayak gini, gitu. Kentutnya siapa lagi? Liondra kayak gini, gitu. Inul kayak gini. Intip. Tapi kalau bapak berhadapan-hadapan dengan Inul, tak berani Inul kentut. Betul lah. Tidur dia sembarang kentut. Kenapa? Kunci lubang belakang mata. Nah, supaya ininya kuncinya terbuka tapi lubang belakangnya tetap nutup, kokohkan pantat bapak di atas tempat duduk. Buktinya apa? Kalau bapak duduk di sofa, nah kentut tak bisa keluar. Pasti bapak harus ngangkat satu, baru pret kata bapak kan. Atau bapak bawa mobil, kita punya jok mobil tuh mahal sikit, empuk. Nah kentut tak bisa, harus gini, baru keluar. Betul lah? Maka kalau bapak tidur di mobil, stabil punya duduk, tak batal wudu bapak. Tak batal wudu bapak. Ya. Dan sahabat katanya pernah buat itu waktu Rasulullah SAW sholat Isya, beliau datangnya tak seperti biasa, sampai sahabat menunggu sampai sepertiga malam. Jadi sahabat setia duduk nunggu Rasul sampai ada yang tertidur. Paham Pak ya? Dan mereka tak wudu lagi. Rasul datang langsung sholat, mereka langsung ikut. Paham Pak ya? Nah itu. Habis ya? Habis. Jadi baru sampai situ dulu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang keliru semoga Allah ngampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.